Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kehadiran para teman-teman sekalian yang hadir pada siang ini dalam rangka webinar awam dengan topik refleksi akhir tahun COVID-19, vaksin dan varian baru Omikron yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI. Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia secara rutin mengadakan webinar awam setiap tahunnya beberapa kali mengenai topik-topik terbaru ataupun topik-topik yang kami anggap bisa membantu pemahaman terkait berbagai macam penyakit dalam hal tentunya dalam lingkup penyakit dalam ya dalam hal ini karena memang belakangan kita banyak mendengar isu terkait varian baru Omikron ini dan juga terkait booster vaksin ya ataupun hal-hal lain COVID terbaru yang ada saat ini. Jadi kami mengangkat ini untuk persiapan kita ke depannya, bagaimana kita menyikapi ke depannya ya sebagai masyarakat tentunya. Jadi dari kami sisi klinisi ataupun praktisi dokter apa yang kami harapkan dan apa juga yang kita bisa lihat nanti dari tanya jawab apa yang dari masyarakat harapkan juga atau ada pertanyaan apa yang kira-kira ingin disampaikan atau belum mendapat penjelasan yang cukup selama ini ya. Jadi dari kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia berusaha memfasilitasi hal tersebut ya. Telah hadir narasumber kita siang ini, Dr. Robert Sinto, spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit infeksi dan penyakit tropis ya. Jadi Dr. Robert ini ahlinya penyakit infeksi ya, kalau di luar negeri infectious disease namanya ya, seperti kita tahu COVID-19 ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus ya, yang tidak hanya mengenai paru. Mungkin selama ini banyak masyarakat yang memahami ini penyakit paru, tapi ini bukan penyakit paru. Ini adalah penyakit infeksi yang mengenai banyak sekali organ dari tubuh yang tentu salah satu predominan utamanya adalah di paru. Dr. Robert akan menjelaskan nanti terkait topik kita hari ini. Dr. Robert ini dari lulusan S1, spesialis 1 dan subspesialis tropik infeksi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan saat ini merupakan kandidat dokter dari Oxford University. Boleh ya saya sebut Dr. Robert karena saya bangga banget nih ada sejawat saya yang bisa menembus kandidat dokter di Oxford University. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Robert untuk memulai presentasinya. Dilanjutkan setelah itu kita akan tanya jawab, Dr. Robert. Mungkin nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab karena mungkin banyak pertanyaan dari para pemirsa atau para pengikut webinar kali ini terkait hal-hal baru yang ada saat ini. Silakan, Dr. Robert. Baik, terima kasih Dokter Nadia untuk introduksinya, guru saya, senior saya, dan terima kasih kepada PB PAPDI yang memberikan kami kesempatan untuk ikut berpartisipasi menyampaikan materi webinar awam di siang hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Topik yang dimintakan untuk kita sama-sama diskusikan di siang hari ini, jadi saya berharap bahwa siang hari ini kita menjadi lebih informal karena kita bisa bincang-bincang banyak hal mengenai COVID. Tidak semua hal juga mungkin saya ketahui, tapi saya izinkan men-share untuk hal-hal terbaru yang bisa saya update berdasarkan berita maupun berdasarkan keilmuan terkini yang saya bisa susun sampai slide ini saya susun. Baik, saya akan memulai slide-nya. Ya, jadi ada dua kelompok besar topik yang akan saya bahas. Yang pertama adalah di Indonesia, bagaimana sekarang posisi kita terkait dengan COVID, dan yang kedua, apa yang masih perlu kita kerjakan. Ini adalah data yang saya kumpulkan dari data statistik dunia, khususnya mengenai Indonesia. Jadi kalau kita lihat saat ini kita bersyukur sekali, angka COVID kita sangat landai sekali, bahkan kalau dibanding dengan penurunan pasca gelombang pertama di bulan Mei, sekarang titik kita masih lebih rendah dibanding fase itu, baik dalam hal jumlah kasus maupun dalam hal kematian, juga sangat rendah sekali di dalam beberapa minggu terakhir ini. Tapi apakah gambaran demikian merupakan gambaran dunia? Jawabannya tidak. Nah, peta ini dengan sangat baik merangkum bahwa Indonesia ini sekarang masih di posisi biru, artinya kita mengalami penurunan kasus, tetapi di bagian dunia lain sebetulnya kasusnya meningkat, yang diberi warna oranye, bahkan di beberapa daerah yang diberikan warna merah dan gelap, merah gelap.
Kalau kita lihat gambar ini secara sekilas, angka tertinggi dalam 1 minggu terakhir peningkatan kasusnya didapatkan di South Africa atau Afrika Selatan. Nah, pertanyaannya mengapa angkanya sedemikian tinggi, bahkan bisa mencapai 432% dari 2 minggu sebelumnya. Nah, tentu semua sudah mendengar mengenai apa yang dinamakan dengan Omikron, gitu ya. Nah, Omikron ini pertama kali memang dilaporkan di Afrika Selatan, dan memang gambarannya sangat mencengangkan sekali. Jadi, Afrika Selatan melakukan genomic sequencing dengan sangat baik, membagi gelombang COVID mereka di dalam 4 gelombang. Nah, yang menarik adalah varian Delta secara signifikan berkurang kasusnya pada 2 minggu terakhir dan digantikan dengan varian yang biru yang berwarna baru ini, B11529 yang disebut dengan Omikron. Jadi artinya ini awal dari peningkatan kasus akibat strain baru. Kalau saya penggal, jadi mungkin saja pada waktu itu titik di Delta awal juga bisa awalnya kecil, tapi kemudian bisa meningkat sekali. Jadi ini suatu kehati-hatian. Nah, saya kembali. Nah, mengapa WHO tiba-tiba mengatakan bahwa Omikron ini menjadi varian yang diwaspadai? Ini gambar struktur virus yang menunjukkan bahwa yang berwarna merah adalah perubahan mutasi dibandingkan dengan struktur asli dari virus coronanya. Kalau dibandingkan antara Delta dengan Omikron, maka perubahan mutasi terjadi lebih banyak pada kelompok Omikron dibandingkan dengan kelompok Delta secara gambaran struktur. Tapi apakah ini sesuatu yang berbahaya atau ini sesuatu yang menguntungkan, kita belum tahu. Mengapa? Karena perubahan struktur belum tentu dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Jadi bukan berarti harus cemas, tapi tetap kita waspada. Perubahan struktur memang belum tentu korelatif dengan derajat berat penyakit dari coronavirus ini yang akan disebabkan oleh Omikron. Nah, yang pasti penyebaran Omikron sangat pesat. Ini data dunia yang saya dapatkan sampai awal Desember, jadi beberapa hari lalu, yang awalnya di 14 negara saja, kemudian dengan sangat cepat menyebar di seluruh dunia, karena memang dunia sudah terhubung satu sama lain sekarang dengan metode transportasi udara dan darat maupun laut yang memudahkan perpindahan atau mobilitas seseorang dari area satu ke area lain. Bahkan negara-negara tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia, atau negara yang di bawah kita, Australia, India yang dekat dengan kita juga, sudah melaporkan kasus-kasus Omikron. Apakah Omikron sudah masuk Indonesia atau tidak? Sampai saat ini memang rilis Kementerian Kesehatan, saya cek tadi, menyatakan belum ada yang menyatakan kasus pertama untuk Omikron. Tapi apakah ada atau tidak? Mungkin saja ada, gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, tapi waspada tetap perlu dikerjakan karena kita harus bersiap-siap mengantisipasi varian Omikron ini. Nah, seberapa bahaya Omikron ini? Ini beberapa data penelitian baru karena penyakitnya yang Omikron datanya juga baru dalam hitungan minggu, jadi hanya sedikit yang bisa saya laporkan. Yang pertama dalam hal kecepatan penularan. Jadi kalau dibandingkan antara ini COVID asli, gelombang pertama jadi COVID asli, gelombang kedua Afrika melaporkan beta yang dominan, gelombang ketiga delta yang dominan, dan yang keempat Omikron, itu ternyata penularannya lebih cepat dalam hitungan hari, jadi koma hari kan berarti sama dengan jam, dibandingkan dengan gelombang sebelumnya. Jadi peningkatannya lebih tajam. 1,5 hari penularannya ketimbang dengan 3 gelombang sebelumnya yang disebabkan oleh varian yang berbeda. Nah, ini yang menarik yang harus sama-sama kita waspadai, gitu ya. Karena ternyata laporan di Afrika Selatan lagi-lagi menunjukkan bahwa kasus reinfeksi akibat Omikron jauh lebih tinggi dibanding dengan gelombang 1 dan gelombang kedua. Jadi peningkatannya bisa mencapai 2,4 kali kasus reinfeksi. Artinya, seseorang yang pernah terinfeksi oleh virus di episode yang lalu sangat tinggi risikonya untuk mengalami reinfeksi dengan Omikron ini. Nah, ada beberapa berita menggembirakan sekaligus menjawab pertanyaan yang sering kali beredar, apakah vaksin masih efektif untuk Omikron atau tidak. Dari semua vaksin yang pernah ada, yang sudah ada, baru satu yang melaporkan laporan terhadap Omikron ini, yaitu vaksin Pfizer. Jadi Pfizer melansir 2 hari yang lalu bahwa pemberian vaksin Pfizer 3 kali dapat menetralisir. Netralisir adalah bahasa lab, mudahnya efektif untuk menangani Omikron. Tetapi vaksin dibandingkan dengan vaksin 2 kali saja. Jadi vaksin 2 kali itu menurunkan tampilan kemampuannya dibandingkan dengan kalau melawan strain asli dari coronavirus. Jadi sesuatu yang harus diwaspadai. Walaupun
dua dosis Pfizer tetap dapat menunjukkan proteksi terhadap penyakit berat. Tapi dia tidak mampu menetralisir sebaik kalau diberikan dosis ketiga Pfizer. Jadi dosis ketiga Pfizer itu meningkatkan kemampuan netralisasi, jadi kemampuan melawan virus di lab 25 kali lipat dibandingkan dengan dua dosis sebelumnya. Ya, ini satu-satunya vaksin yang sudah dilaporkan terkait penelitiannya dengan Omikron. Nah, masalahnya adalah apakah Indonesia sudah mencapai cakupan vaksinasi yang sedemikian baik. Ini gambar yang saya dapatkan, update terakhir 5 Desember. Saya coba cari update baru dari Kominfo, tapi belum mendapatkan, jadi terakhir 5 November. Kalau andai kata kita berhitung 4,2 juta pasien secara alami sudah terimunisasi. Kalau 4,2 juta ini saya tambahkan dengan yang total mengalami vaksinasi kedua, jadi totalnya sekitar 100 sekian juta gitu ya, belum lagi kalau memang ada orang yang terkonfirmasi yang kemudian juga divaksin, sebetulnya cakupan kita belum demikian tinggi. Saya tidak katakan jelek, tidak katakan buruk, tetapi sebetulnya cakupan kita kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk kita 270 juta jiwa, kita hanya sekitar 30-40% saja. Jadi ini laporannya, yang sudah vaksinasi lengkap itu hanya kurang dari 40%, 36% saja. Yang satu dosis 52,6%. Jadi hati-hati ketika kita berhadapan dengan varian baru, dengan vaksinasi kita yang belum sedemikian tinggi gitu ya, yang 40-50%, maka jangan lupakan standar lain selain dengan vaksinasi. Nanti kita akan sampai itu di bagian akhir dari pembicaraan kita. Nah, mengapa proteksi vaksin tidak pernah mencapai 100%? Yang pertama, tentu kita tahu tubuh membutuhkan waktu untuk menimbulkan kekebalan. Karena itu, di dalam kacamata biologis, dosis 1 kali ini tidak bisa kita campurkan dengan dosis 2 kali. Jadi mereka yang sudah dapat dosis 2 kali, jaraknya 2 minggu sesudah dosis kedua, tentu baru kita anggap sebagai individu-individu yang memiliki kekebalan. Yang kedua, kemampuan tubuh untuk membentuk kekebalan akan dipengaruhi oleh berbagai hal. Jadi ketika kita sudah divaksinasi, itu tidak sama dengan kita sudah kebal. Karena apa? Karena tubuh perlu dipacu untuk membentukkan kekebalan, dan itu akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk diantaranya mikronutrien. Nah, ini masih menjadi tantangan kesehatan juga di Indonesia, karena kita tahu bahwa defisiensi mikronutrien, defisiensi nutrien itu memang menjadi masalah kesehatan yang juga akan mempengaruhi kemampuan tubuh rakyat Indonesia, penduduk Indonesia untuk bisa menginduce atau membentuk kekebalan pasca vaksinasi. Yang ketiga, efikasi vaksin memang tidak pernah mencapai 100%, terlebih efek varian gitu ya. Nah, sedikit saya mau bahas mengenai nomor 3 ini, tentang efikasi vaksin dan varian. Nah, ini adalah data-data yang saya tunjukkan pada teman-teman, pada Bapak Ibu, untuk bisa menggambarkan betapa efektivitas vaksin akan menurun seiring dengan waktu. Jadi ini penelitian di luar negeri dengan berbagai jenis vaksin. Mereka baru merencanakan vaksin, jadi penelitiannya bulan Februari, kemudian mereka mengamati selama 6 bulan, ini adalah angka efektivitasnya. Ternyata efektivitas itu tertinggi pada bulan pertama, bulan kedua pasca vaksinasi. Dan sesudah itu, seiring dengan waktu, efektivitasnya akan turun di 6 bulan rata-rata. Sehingga secara umum, nanti ini berkaitan dengan kebijakan booster, maka kita pakai angka 6 bulan sesudah vaksinasi kedua, untuk bisa kita nyatakan bahwa yang bersangkutan mungkin risiko untuk infeksinya menjadi lebih tinggi lagi karena kekebalannya sudah menurun. Ini gambaran yang mudah-mudahan bisa menggambarkan betapa pentingnya kita mulai berpikir kalau nanti pemerintah membuka kemungkinan untuk dilakukan booster, kita bisa menggunakan fasilitas atau kita bisa menggunakan kesempatan yang diberikan pemerintah untuk booster tersebut. Nah, tetapi memang penurunan efektivitas vaksinasi untuk mencegah infeksi tidak sebanding dengan penurunan kemampuan untuk mencegah rawat inap. Artinya apa? Sesudah 6 bulan pun dia masih efektif untuk mencegah rawat inap. Jadi yang mau digambarkan adalah bahwa walaupun kemampuan untuk mencegah infeksi menjadi berkurang, tetapi kemungkinan vaksinasi untuk bisa mencegah penyakit berat itu masih nyata, masih baik. Sehingga vaksinasi tetap merupakan salah satu solusi yang perlu kita galakkan, baik secara individual maupun komunal, untuk bisa membantu upaya pemerintah mengendalikan COVID-19 di Indonesia dan dunia. Nah, ada banyak jenis vaksin yang populer, ada beberapa, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendapatkan vaksinasi dengan jenis tersebut, ada banyak jenis, ada yang mengambil utuh dari seluruh virusnya.
Ada yang mengambil hanya penggalan dari materi tubuh virusnya, baik itu proteinnya atau RNA-nya. Ada yang unik, yaitu bagian dari struktur virusnya itu dimasukkan ke dalam virus yang sudah dilemahkan, baru disuntikan. Jadi dengan harapan bahwa kekebalan akan dipacu oleh komponen yang dibawa oleh virus yang sudah dilemahkan tersebut. Nah, karena sekarang sudah eranya booster, dan saya harap Bapak Ibu memang sudah mendapatkan vaksin pertama dan vaksin kedua, maka pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apakah vaksin booster yang perlu saya dapatkan? Nah, ini tabel yang sangat baik sekali, yang mudah-mudahan bisa dicerna oleh kita semua. Jadi kalau 2 dosis pertama teman-teman mendapat Pfizer, maka ketika teman-teman mendapat suntikan, Bapak Ibu mendapat suntikan Pfizer berikutnya, maka kekebalan itu akan naik 14,9 kali lipat dibandingkan dengan kalau tidak disuntikan. Tetapi kalau kita mix and match dengan Moderna, dengan mRNA lain, itu justru lebih tinggi kemampuan proteksinya ketimbang kalau kita berikan vaksin yang sama. Ini sekali lagi, data-data ini adalah data-data di luar negeri. Karena ini Moderna dan Pfizer adalah mRNA based yang banyak digunakan di Amerika, maka datanya banyak di Eropa dan Amerika. Eropa sebagian menggunakan AstraZeneca dominannya, tapi kalau Amerika banyak menggunakan 2 base ini. Jadi penelitian-penelitian ini penelitian-penelitian dari pengamatan di Amerika. Apakah pemerintah kita tidak mengerjakan? Jawabannya mengerjakan. Saat ini FKUI dan Bandung sedang mengerjakan trial vaksin booster untuk 5 arm yang nanti akan menjadi salah satu landasan pemerintah untuk secara ilmiah merekomendasikan jenis booster apakah memang harus sejenis atau justru cross. Nah, hal yang sama diamati juga dengan Moderna. Kalau seseorang, Bapak Ibu mendapat Moderna 2 kali, kemudian yang berikutnya boosternya diberikan Moderna lagi, itu kekebalannya akan meningkat 7,9 kali dibanding kalau tidak di booster. Tapi kalau di cross dengan menggunakan Pfizer, itu menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan Moderna ya. Janssen tidak saya singgung karena pemerintah mendapat Janssen tapi dialokasikan untuk daerah perifer karena dia penyuntikannya 1 kali jadi tidak perlu bolak-balik gitu ya. Tapi yang banyak di Indonesia kan penggunaannya Pfizer dan Moderna untuk mRNA base ya. Nah, bagaimana dengan Sinovac? Memang karena Sinovac bukan produk Amerika jadi Amerika tidak banyak meneliti. Nah, tapi saya mendapatkan satu penelitian yang baik juga tentang booster Sinovac. Jadi kalau 2 pertama diberikan Sinovac, dosis ketiga diberikan Sinovac lagi, efektivitasnya 74%. Meningkat dibandingkan dengan kalau hanya 2 dosis saja 54%. Tapi kalau 2 kali Sinovac, kemudian boosternya dipilih Pfizer, mRNA base, maka efektivitasnya naik 95%. Ya, jadi 2 slide ini berdasarkan data yang ada di luar negeri, memang nampaknya mix and match itu memang mendapatkan efek kekebalan yang lebih baik dibandingkan dengan kalau kita stagnan menggunakan satu jenis vaksinasi yang sama dengan untuk booster dengan vaksinasi yang kita dapat sebelumnya. Ya, lagi-lagi ini data ilmiah yang pasti akan menjadi masukan untuk pemerintah, tetapi keputusan akhir mengenai booster kita sabar menunggu kebijakan pemerintah yang mungkin akan rilis dalam awal tahun 2022 ini. Nah, yang saya mau ingatkan adalah bahwa ini penelitian yang baik juga mengenai perilaku. Jadi kita sudah divaksin dan vaksin membuat kita merasa seperti superhero, sudah terlindungi gitu ya. Nah, padahal tidak demikian. Tadi saya sudah sampaikan alasan-alasan mengapa vaksin itu tidak pernah proteksi 100%. Nah, sosiolog itu melihat ada yang namanya Peltzman effect. Jadi secara unik mereka melihat, meneliti gitu ya. Jadi orang-orang yang menggunakan masker itu rupanya jarak berdirinya ketika komunikasi dengan orang itu menjadi lebih dekat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menggunakan masker. Jadi tidak menggunakan masker warna biru dibandingkan dengan menggunakan masker itu menjadi lebih dekat. Nah, hati-hati. Padahal sebetulnya efek proteksi itu harusnya kita dapatkan bukan atau, tapi add-on. Artinya bahwa jangan sampai kita sudah menggunakan masker, kita menjadi tidak jaga jarak, kita sudah vaksin, kita tidak pakai masker. Jadi semua tindakan itu memang complementary, harus secara serentak kita kerjakan bersama-sama untuk bisa menekan transmisi atau penularan dari COVID-19. Nah, apa yang masih perlu kita kerjakan? Nah, ini gambar yang sering sekali saya pakai karena cukup merangkum apa yang perlu kita kerjakan untuk bisa membantu pemerintah bersama-sama kita melawan COVID. Jadi yang tadi saya sudah bahas banyak adalah nih, tindakan-tindakan menjaga batas, menjaga kerumunan gitu ya, yang sudah sangat didengungkan, dan kemudian tanggung jawab individu kita adalah budayakan gerakan hidup bersih dan sehat.
perbaiki untuk konsumsi, dan juga aktivitas juga tetap harus kita kendalikan, aktivitas fisik, karena di dalam aktivitas fisik yang sehat, itu menjadi sebuah perlindungan kita untuk terinfeksi, dan dengan demikian kita bisa mencegah penularan pada sesama. Nah, sedikit di akhir saya singgung mengenai beberapa kebijakan pemerintah yang saya coba kutip untuk bisa kita sama-sama simak gitu ya, untuk sebagai bagian dari proteksi walaupun pemerintah batal menerapkan PPKM level 3. Yang pertama, kalau kita melakukan perpergian, wajib vaksinasi lengkap 2 dosis. Jadi untuk orang yang belum divaksinasi dengan alasan apapun, pemerintah mengharapkan untuk tidak menjalankan transportasi atau lintas daerah atau wilayah. Yang kedua, keberangkatan akan membutuhkan pemeriksaan swab antigen maksimal 1 kali 24 jam, khususnya kalau perjalanan darat atau laut. Sementara perjalanan udara akan tetap membutuhkan hasil PCR 3 kali 24 jam. Ya, jadi ini hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai warga negara yang baik. Kalau kita melakukan berpergian, maka lakukan tindakan-tindakan pencegahan ini. Dan untuk perjalanan pulang dari luar negeri, kalau kita memang sudah merencanakan perjalanan di luar negeri atau ada kerabat yang mau datang dari luar negeri, maka saat ini karantina menjadi 10 hari. Pada waktu awal, entry test akan dilakukan PCR dan exit test akan dilakukan pada hari ke-9 selama masa pemantauan tersebut. Dan untuk, nah ini, perjalanan dari 14 daerah yang melaporkan pertamanya Omikron, tapi sebetulnya kalau kita tahu sekarang ini kan negara sudah sangat banyak sekali, bukan hanya 14 ini saja, maka karantina akan berlangsung selama 14 hari dengan pemeriksaan swab pada waktu entry dan pada waktu exit di hari ke-13. Jadi ini beberapa perubahan, modifikasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk tujuan mencegah dalam arti kutip COVID masuk, walaupun mungkin saja saat ini Omikron memang sudah ada di Indonesia tapi belum terdeteksi. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di dalam awal pembicaraan kita. Nanti mudah-mudahan ada banyak yang bisa kita diskusikan lebih lanjut di sesi tanya-jawab yang dipandu oleh Dr. Nadia. Jika ada hal-hal yang ingin kita diskusikan atau ada hal terbaru yang Bapak Ibu dapatkan, dapat baca, kita bisa share sama-sama di forum siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya kembalikan pada Dr. Nadia. Baik, terima kasih Dr. Robert. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang bergabung pada siang ini. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Robert bahwa pada mereka yang untuk Omikron ini kejadiannya lebih tinggi atau lebih besar terjadi pada mereka yang sudah kejadian reinfeksi ya, pada mereka yang sudah pernah terinfeksi sebelumnya. Jadi maksudnya mereka yang belum pernah terinfeksi apakah lebih rendah kemungkinan terjadi infeksi dibandingkan mereka yang sudah pernah terinfeksi. Jadi reinfeksi lebih rendah daripada infeksi baru. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Saya coba untuk bahasakan ulang dengan hati-hati gitu ya supaya nanti tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Jadi maksudnya reinfeksi lebih tinggi itu dibandingkan dengan reinfeksi oleh strain sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan orang yang sudah pernah kena COVID pada era di Delta dengan era Omikron itu ternyata reinfeksinya lebih tinggi pada Omikron dibandingkan dengan Delta. Jadi bukan dibandingkan dengan orang yang belum pernah terinfeksi. Gitu ya. Jadi memang ini lebih bisa mengenai orang yang sudah pernah terinfeksi dibandingkan dengan kalau kita lihat di era Delta sebelumnya. Jadi kasarnya dalam arti kutip kekebalan yang dibentuk oleh infeksi sebelumnya itu tidak sekuat itu untuk bisa mencegah si Omikron dibandingkan dengan kekebalan yang dibentuk untuk mencegah reinfeksi oleh Delta dan Beta varian. Itu mungkin Dr. Nadia. Baik, jadi prinsipnya tidak ada cross immunity ya, Dr. Robert ya. Artinya kalau sudah pernah kena, masih mungkin kena lagi dengan varian yang lain gitu ya. Walaupun kalau misalnya dia awalnya kenanya Delta, chance-nya lebih kecil lagi untuk terkena Delta ya. Tapi untuk terkena Omikron lebih ataupun varian baru lainnya lebih besar, begitu ya, Dr. Robert ya? Iya betul, Dr. Nadia. Ya. Demikian dok.
Baik, baik. Terima kasih, Dokter Robert. Lalu tadi sebetulnya banyak pertanyaan terkait, banyak titipan-titipan pertanyaan terkait vaksin, tapi tadi Dokter Robert sudah menjelaskan dengan sangat baik ya terkait vaksin, bahwa mix and match itu sepertinya cukup menjanjikan ya, Dokter Robert ya, bahwa hasilnya banyak yang lebih baik ya, walaupun mungkin masih banyak penelitian-penelitian yang sedang berjalan saat ini, termasuk penelitian di dalam negeri sendiri, gitu ya, Dokter Robert ya. Jadi intinya kalau nanti sudah ada kesempatan booster, segera lakukan booster ya dengan apapun jenis vaksin yang tersedia ya yang memungkinkan untuk diberikan. Mungkin mungkin itu yang digarisbawahi terkait booster vaksin ya, Dokter Robert. Ya, betul Dokter Nadia. Jadi kalau memang nanti pemerintah membuka kemungkinan semua pilihan yang ada, maka mix and match bisa jadi pilihan yang menarik. Tapi kalaupun tidak dibuka pun pilihan mix and match, tetap dengan satu row, maka kalau kita lihat tadi angkanya tetap lebih baik dibandingkan dengan tidak di booster. Ya, jadi pemerintah kan nanti akan berhitung bukan hanya kebijakan ilmiah, tapi kebijakan logistik gitu ya, Dokter Nadia ya, Ya, dan pengaturan dan ketersediaan vaksinnya. Tapi kalau memang nanti dibuka segala kemungkinan ya mix and match boleh, tapi kalau tidak pun jangan menjadi sedih, jangan menjadi kecewa gitu ya, dan jangan jadi marah karena tidak dibuka jadi nggak mau vaksin gitu ya. Tetap divaksinasi, booster tetap lebih memberikan efek protektif dibandingkan dengan kalau tidak divaksinasi. Mungkin itu pesannya Dokter Nadia. ya. Baik, Terima kasih. terima kasih Dokter Robert. Nah, ada juga pertanyaan mungkin kalau dibalik pertanyaannya adalah yang vaksin yang mana yang baik untuk populasi yang mana gitu. Jadi Hmm. apakah ada populasi tertentu yang lebih baik mendapatkan vaksin A dibandingkan vaksin B gitu ya, ataukah populasi tertentu yang lebih baik mendapatkan booster A dibandingkan booster B? Ya, terima kasih Dokter Nadia. Jadi kalau kita bicara pilihan vaksin untuk populasi, maka kita bicara yang pertama dulu keamanan, gitu ya, profil keamanan. Nah, beberapa vaksin yang sudah jelas pembatasannya atau penggunaannya direkomendasikan untuk kelompok tertentu adalah misalnya AstraZeneca. Jadi AstraZeneca dilaporkan memiliki risiko hiperkoagulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain laporannya. Walaupun setinggi-tingginya laporannya tetap sangat rendah gitu ya. Nah, karena itu PAPDI juga pada waktu itu sudah memberikan anjuran bahwa mereka yang prone untuk hiperkoagulasi maka akan disarankan untuk pemberian vaksin yang non AstraZeneca based gitu ya. Sekali lagi tetap lebih rendah, sebetulnya rendah tapi memang lebih tinggi relatif dalam arti kutip dibandingkan dengan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua berbicara juga masalah imunogenitasnya. Jadi kemampuan untuk membangunkan respon imun. Nah, di luar negeri untuk orang-orang yang kekebalan tubuhnya rendah gitu ya, orang-orang autoimun, pasien autoimun, atau yang mendapatkan obat-obatan penekan imun, tetapi sudah tidak terlalu tinggi dosisnya yang hendak mendapatkan vaksinasi. Jadi DKI Jakarta juga pada waktu itu menganjurkan untuk diberikan yang mRNA based. Karena mRNA based imunogenitasnya lebih tinggi, sehingga diharapkan bisa memacu respon imun lebih baik pada kelompok-kelompok yang imunitasnya tidak terbangun dengan baik. Jadi mungkin yang hanya spesifik dua itu saja, Dokter Nadia. Di luar itu sebetulnya kita bisa gunakan vaksin untuk tujuan apapun. Orang tua di luar negeri, lansia, mau pakai mRNA, mau pakai Sinovac di negara lain, semuanya bisa diberikan. Jadi yang hanya spesifik, saya pikir hanya dua kelompok besar itu saja. Yang satu, kita mencegah risiko efek samping. Yang satu, kita mengharapkan efek proteksi yang lebih baik terbangun. Mungkin itu Dokter Nadia yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Robert. Jadi itu secara garis besar ya Dokter Robert ya, dua populasi ya, dua pertimbangan yang diberikan pada seseorang yang akan diberikan vaksin ya. Jadi terkait efek samping, yang kedua terkait efektivitas ya. Jadi ini tentu yang harus dikonsultasikan pada dokter primernya ya. Jadi mungkin internisnya atau dokter terkait ya kalau memang akan diberikan vaksin pada populasi tertentu, terutama mereka yang mengidap komorbiditas ya. Kalau pasien sehat, kalau orang sehat sih tentu tidak perlu mempertimbangkan terlalu banyak hal. Demikian dari Robert. Ya. Baik, sudah ada pertanyaan, Dokter Robert. Ini dari Bapak Pungki Sumadi. Pertanyaannya adalah, apakah kualitas vaksin akan terus makin berkembang sesuai dengan perkembangan mutasi virus? Terima kasih, Dokter. Silakan, Dokter Robert. Ya, terima kasih Bapak Pungki pertanyaannya. Jadi bagus sekali, Dokter Nadia, terima kasih. Jadi memang penelitian akan terus berjalan ya. Jadi
apalagi penelitian yang dasarnya mRNA, vaksin-vaksin mRNA gitu ya, vaksin-vaksin yang hanya mengambil subunit, itu kalau saya baca di ceritanya mereka, mereka akan bilang dengan santainya ya kita tinggal ganti kasarnya struktur dari pola cetakannya gitu ya, sehingga bisa membuat kecocokan dengan varian yang baru. Nah, tetapi ada beberapa hal. Yang pertama, kecepatan timbulnya varian itu tidak secepat kita mampu melakukan uji klinis. Seperti kita ketahui bahwa yang namanya vaksin itu kan sesudah dia dibuat, itu kan harus diujikan dulu dengan berbagai fase, dinyatakan aman dan efektif baru bisa di-launch. Nah, masalahnya, kalau kita mau merubah struktur, kemudian diuji lagi, maka itu akan menghabiskan waktu yang tidak sebanding dengan perubahan variasi genetik yang bisa dibuat oleh virus secara alami. Ya, jadi ya memang ada plus minusnya, kita bisa membuat hal-hal yang baru tersebut, tapi waktu time constraint akan menjadi masalah juga. Nah, sehingga buat peneliti-peneliti itu, dengan yang ada sekarang kita optimalkan ditambah dengan proteksi lain, masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ya, tapi apakah peneliti bergerak untuk menemukan struktur-struktur baru dan membuat vaksin? Ya, jawabannya di luar negeri memang sedang bergerak ke arah penemuan atau perubahan struktur. Yang kedua, yang diamati lagi adalah perubahan dosis. Jadi, ada beberapa merek vaksin yang sudah mulai membuat dosis ganda dengan harapan bisa mengatasi perubahan varian itu. Dan sebentar lagi akan diteliti di Indonesia vaksin yang dosis ganda tersebut untuk bisa melihat efektivitasnya apakah lebih baik terhadap varian-varian berkembang baru, ya kita tinggal tunggu hasil-hasil penelitian yang masih berjalan selanjutnya. Mungkin itu Dr. Nadia sedikit yang bisa saya sampaikan wacana yang ada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Robert. Jadi seiring dengan kepintaran virus juga kita dari sisi saintis, dari sisi ilmuwan tentunya berupaya untuk berusaha mengatasi ya Dr. Robert ya. Cuman memang kalau melihat sifat virus yang mutasinya kan cepat sekali ya, Dr. Robert ya. Mungkin Dr. Robert lebih paham terkait hal ini. Mutasi yang cepat tentu untuk catch up dengan kecepatan virus bermutasi agak memerlukan waktu ya. Jadi yang ada sekarang mungkin itu yang lagi yang diteliti dengan tadi salah satu contohnya dosis yang dinaikkan mungkin ya, Dr. Robert ya. Baik, lalu ada pertanyaan juga ini Dr. Robert. Kalau tadi kita bicara booster, booster itu bisa dilakukan mix and match hasilnya lebih baik ya. Tapi kalau kita bicara vaksinasi atau imunisasi dasar, artinya dosis pertama atau dan kedua ya. Jadi kalau dasar kan dosis 1 dan dosis 2 kecuali yang single dose ya. Nah, kalau dosis yang pertama dengan dosis keduanya berbeda, kira-kira ada konsiderasi tertentu nggak dokter terhadap satu side effect tentunya, yang kedua terhadap efektivitas? Ya, terima kasih Dr. Nadia. Ini pertanyaan yang menarik juga gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa beberapa saya sering mendapat pertanyaan bahwa stoknya yang kosong atau di tempat vaksinasi saya yang pertama sekarang sudah tidak tersedia lagi gitu ya. Apakah saya bisa atau tidak? Nah, saya coba jawab secara netral dalam dua aspek, dalam aspek ilmiah dan dalam aspek kebijakan pemerintah. Jangan sampai hal-hal ilmiah yang saya sampaikan kemudian jadi blunder karena dibenturkan dengan kebijakan pemerintah. Saya jawab kebijakan pemerintah dulu mungkin Dr. Nadia. Jadi pemerintah tetap menginginkan vaksin pertama dan vaksin kedua sama. Jadi satu paket pertama adalah sama. Nah, yang diinginkan sebetulnya bukan hanya oleh pemerintah kita, tetapi juga oleh pemerintah luar negeri. Kalau Bapak Ibu datang ke luar negeri, mereka mengecek sertifikat vaksinasi, definisi vaksinasi komplit untuk mereka adalah tadi, jadi sepasang, one pair. Di Indonesia pun juga demikian. Jadi saya pernah bertanya pada petugas di tempat imunisasi gitu ya, aturan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah, jadi kalau vaksin kedua disuntikan dengan merek lain tidak akan tercatat. Mereka kami catat tidak memberikan vaksinasi yang kedua tersebut. Jadi yang bersangkutan yang memang harus dalam arti kutip tetap berhutang untuk vaksin yang kedua tersebut. Nah, yang kedua secara ilmiah, apakah bisa atau tidak? Kalau secara ilmiah saya harus katakan jawabannya ada penelitiannya. Jadi penelitian di Eropa membandingkan mRNA base yaitu Moderna. Jadi mencampurkan Moderna dengan Pfizer dengan AstraZeneca. AstraZeneca dengan Pfizer dibandingkan dengan AstraZeneca dan AstraZeneca, lebih baik AstraZeneca dengan Pfizer. Jadi dosis yang kedua mRNA di cross itu lebih baik, tapi itu ilmiah. Ya, Dokter Nadia mungkin itu jawaban saya mengenai keadaan saat ini. Sebelum saya lupa satu lagi, semua penelitian booster itu tidak ada yang menggunakan 3 dos AstraZeneca. Jadi AstraZeneca adalah viral
dia adenovirus ditempelkan pada viral vector gitu ya. Nah, hati-hati di CDC itu menyatakan bahwa tidak merekomendasikan atau belum merekomendasikan dosis ketiga AstraZeneca pada yang 1 dan 2 sudah AstraZeneca. Karena kita tidak tahu apakah 3 dos viral vector itu memberikan efek samping atau tidak. Itu mungkin tambahan saya tadi tentang booster yang terlewat yang belum saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Nadia. Baik, nah menarik ini Dokter Robert. Kalau di vaksin yang lain ya, maksudnya mRNA ataupun inactivated ya, jadi Sinovac ataupun Sinopharm juga mRNA tadi Pfizer atau Moderna itu ada 3 kali. Kalau AstraZeneca tadi terkait takutnya harm ya karena dia viral vector, jadi tidak ada 3 kali pemberian booster 3 kali. Mungkin bisa dijelaskan secara bahasa Indonesia dalam tanda kutip ya, apakah apa yang dimaksud harmnya ini gitu. Kenapa kok viral vector itu harm? Kenapa yang 2 kok let's say tidak ada harmnya kalau kita kerjakan berkali-kali gitu. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Jadi ini sekali lagi karena memang belum ada rilis jawaban penelitiannya, jadi masih hipotesis. Jadi dikhawatirkan, jadi saya sedikit cerita tentang viral vector gitu ya, apa yang dikerjakan oleh peneliti berkaitan dengan viral vector. Jadi dia mengambil struktur dari virus corona, kemudian dia tempelkan atau dia masukkan gitu ya, istilahnya awamnya, ke dalam struktur adenovirus, jadi virus pembawanya. Kemudian disuntikan. Nah, yang dikhawatirkan adalah bukan pemberian 3 kali strukturnya, tapi 3 kali pemberian vektor adenonya itu yang kemudian dikhawatirkan membawa dampak yang bisa buruk pada pasien. Bentuk dampak buruknya tidak ada yang mengatakan hipotesisnya apa, tapi ya dia menyatakan bahwa kita belum pernah tahu nih, seseorang di individu dengan disuntikan 3 kali viral vector secara berturutan, apakah akan membuat efek samping terkait dengan pembawa viral vektornya tersebut. Nah, saya yakin juga AstraZeneca yang company yang memiliki AstraZeneca kan juga akan berinovasi kan, jangan sampai nanti dia kalah di putaran berikutnya dengan ketakutan akan suntik 3 kali AstraZeneca gitu ya, karena kalau semua individu di dunia ini sudah suntik 1 kali 2 kali, cuma tinggal eranya booster kan dia bisa kalah dalam persaingan gitu ya. Nah, jadi pasti dia juga akan melakukan penelitian untuk membuktikan hipotesis tersebut benar atau tidak. Nah, tapi sampai penelitian keamanan keluar, maka pemerintah Amerika Serikat tetap tidak menganjurkan 3 kali pemberian viral vector secara berturutan. Itu mungkin jawaban saya, Dr. Nadia. Terima Baik, kasih. terima kasih Dr. Robert. Jadi ini terkait dengan zat pembawanya ya Dr. Robert, atau mungkin virus pembawanya ya. Jadi karena viral vector itu digandeng dengan virus juga sebagai pembawa ya untuk dia bisa bekerja sebagai vaksin ya. Sedangkan kalau yang lain memang hanya virus coronanya sendiri yang tidak aktifasikan, yang diinaktifasikan. Yang satunya mRNA dari si virus corona itu tersendiri. Jadi yang satu tidak ada kaitannya dengan virus yang lain. Baik, jadi ini mungkin yang masih menjadi penelitian lebih lanjut tentunya oleh berbagai macam ilmuwan di dunia. Baik, ada pertanyaan lagi Dr. Robert, ini mungkin terkait kebijakan ya Dr. Robert ya, kira-kira kapan booster vaksin bisa dilakukan terkait dengan rencana program pemerintah kepada umum selain kepada tenaga medis yang sudah dilakukan sebelumnya. Mungkin saya refresh sedikit Dr. Robert ya, kalau kapan terkait program pemerintah tentu kita tunggu program pemerintah, tapi kalau kapan terkait individual Dr. Robert, jadi katakan misalnya apakah vaksin kedua itu baru 1 bulan, apakah sudah bisa dilakukan booster dan sebagainya. Jadi mungkin saya refresh sedikit pertanyaannya, kapan seseorang boleh atau bisa mendapatkan booster vaksin COVID-19? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Jadi saya membantu sedikit pemerintah gitu ya. Pemerintah itu sekarang harus berhitung bukan hanya alasan ilmiah, tapi berhitung masalah logistik. Nah, tadi saya sudah sampaikan data kita, vaksin booster lengkap kedua kita itu baru sekitar kurang dari 50% gitu ya, totalnya per hari ini. Nah, bayangkan kalau nanti alokasi dan vaksin yang tersedia itu dipakai untuk booster, maka ada kelompok orang yang tidak mendapat vaksin sama sekali, yang boosternya yang tidak memiliki imunitas sama sekali. Nah, itu pasti menjadi concern pemerintah mengenai bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan booster dengan kebutuhan orang-orang yang memang belum tervaksinasi. Nah, dengan mempertimbangkan tersebut, maka pemerintah akan berhitung pada populasi mana saya akan efektif memberikan booster. Nah, tadi yang saya tunjukkan gambarnya, yang didapatkan dari luar negeri itu sangat baik sekali, kekebalan itu akan menurun dalam 6 bulan.
sesudah yang bersangkutan menjalani vaksinasi kedua. Dan dengan demikian, maka di luar negeri pun mereka menggunakan istilah booster pada 6 bulan sesudah vaksinasi kedua diberikan. Nah, tinggal Indonesia nanti kita tunggu ya kebijakannya apakah mereka menggunakan angka yang sama atau tidak. Nah, kalau memang nanti ternyata konsepnya sama, yang dibawa sama seperti dengan luar negeri, maka yang akan dihitung adalah 6 bulan sesudah dosis kedua pemberian. Dan angka itu pula lah sebetulnya yang dipakai oleh pemerintah untuk mencanangkan booster tenaga kesehatan pada waktu itu. Jadi kan booster tenaga kesehatan, kalau lihat kebijakan vaksinasinya, kita kan mulai vaksinasi Januari, Februari gitu ya, dan kemudian 6 bulan berikutnya kita mulai pemberian booster di sekitar bulan 9, bulan 10. Jadi ya kurang lebih angka 6 bulan itu mungkin akan kita pakai karena ada landasan ilmiahnya saat itulah kekebalan mulai menurun. Apakah bisa diberikan sebelumnya? Nah, di luar negeri ada yang namanya vaksin dosis ketiga gitu ya. Cuman ya ini saya sedikit bahas supaya tidak mengacaukan ya antara dosis ketiga dengan istilah booster gitu ya. Nah, dosis ketiga pengertiannya adalah untuk orang-orang yang kekebalannya dianggap tidak akan terbentuk optimal dengan 2 dosis, maka diberikan dosis ketiga. Jadi contoh lagi-lagi saya bicara autoimun. Ini contoh di luar negeri ya, mereka menggunakan dosis booster, bukan booster jadi istilahnya dosis ketiga. Ya. Dosis ketiga, jadi ya memang 2 dosis sebelumnya dianggap belum cukup untuk membangunkan kekebalan tubuhnya. Berbeda dengan booster. Kalau booster, 2 dosis sebelumnya dianggap sudah cukup, tapi seiring dengan waktu dia menurun, maka kita berikan penguat. Gitu ya. Jadi ada perbedaan dua serupa tapi tak sama gitu ya Dokter Nadia. Sama-sama pemberian 3 kali suntik, tapi tujuannya berbeda dengan sekuen waktu yang juga berbeda. Mungkin itu klarifikasi sedikit yang bisa saya sampaikan, Dokter Nadia. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Dokter Robert. Ya saya juga sering banyak mendapatkan dari pasien-pasien saya, terutama pasien-pasien saya kan kebanyakan imunokompromis ya karena kemoterapi dan juga penyakit darah yang didapatkan ya. Sebetulnya pasien-pasien dengan populasi itu harusnya masuknya ke vaksin dosis ketiga ya Dokter Robert ya, bukan vaksin booster ya. Tapi memang karena saat ini kebijakan masih belum ada lah terkait hal ini, baik vaksin ketiga ataupun booster ya, kita tunggu nanti beberapa waktu lagi, mungkin semoga tidak lama lagi ya Dokter Robert. Semoga Januari sudah ada kabarnya nanti ya. Baik, ada pertanyaan selanjutnya Dokter Robert. Ini dari Pak Pungki lagi ya. Ini mungkin pertanyaan pribadi. Ini saya sudah lengkap Sinovac 2 kali akhir Maret lalu. Akhir Juli berkesempatan dapat booster di luar negeri dengan AstraZeneca. Apakah saya perlu booster lagi kalau pemerintah mulai program booster Januari tahun depan? Silakan Dokter Robert. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Pungki. Jadi kalau memang sudah ada, nah sekarang masalahnya Pak Pungki itu kan Juni ya. Juni berarti nanti tinggal hitung saja kalau memang 6 bulan dari bulan Juni, dan kalau melihat hipotesis tadi bahwa 6 bulan dia turun, nah maka Pak Pungki sebetulnya teoritis bisa mendapatkan vaksin booster gitu ya, karena kan belum tercatat yang pemberian tambahannya di Juli. Tetapi, nah ini tetapi lagi, di luar negeri saya cari belum ada penelitian yang menilai vaksin pemberian keempat. Jadi boosternya di luar negeri itu baru sampai pemberian tambahan ketiga, gitu ya. Nah, tentang pemberian vaksin keempat dan kelima dan seterusnya, kita memang masih menunggu. Sekali lagi, tadi data di luar kan 6 bulannya itu sampai bulan September. Jadi mungkin nanti rilis bulan Maret atau April, CDC dan penelitian akan berjalan lagi untuk menjawab apakah memang kita butuh dosis keempat atau tidak. Nah, saran praktis saya untuk Pak Pungki, kalau memang belum ada laporan mengenai penggunaan keempatnya tersebut, karena kita tidak pernah tahu kan, apakah the more the better. Apakah lebih banyak itu lebih baik atau tidak? Atau jangan-jangan lebih banyak tidak bermanfaat justru menimbulkan yang lainnya gitu ya. Kan kita masih menunggu data. Nah dengan demikian, wait and see saja Pak. Nanti kalau misalnya memang bulan Maret sudah mulai ada bukaan lagi, coba kita lihat data di luar negeri yang sudah menjalankan periode ketiga dan keempat, apakah memang diperlukan dan apakah memang tidak bahaya gitu ya, pemberian dosis keempat dan seterusnya. Itu mungkin Dokter Nadia jawaban netral saya karena kita masih menunggu evidence untuk pertanyaan Pak Pungki untuk bisa dijawab. Karena berarti jadi dosis keempat ya Dokter Robert ya, dan ini belum menjadi bahkan di penelitian pun belum ada ya, belum ada setting penelitian ini ya, jadi masih dalam ada hasil lah gitu ya, belum ada hasil. Jadi kita lihat sampai bulan Maret gitu ya Dokter Robert ya. Iya, betul Dokter Nadia. Ya, baik, terima kasih Dokter Robert. Ya, ada pertanyaan ini Dokter Robert dari Ibu Mira ya. Dok, saya banyak alergi obat seperti lokal anestesi, adrenalin, diprivan, remdesivir, macam-macam. Berarti pernah kena COVID ini Ibu Mira ya.
dan keluhannya banyak, reaksi alerginya banyak, maksudnya ya palpitasi, sesak nafas, seperti choking. Apakah menurut dokter saya cukup aman untuk divaksin? Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Nadia pertanyaannya. Jadi ini juga kekhawatiran dari orang-orang yang belum menjalani vaksin gitu ya. Nah, ini sering saya alergi A, alergi B, bahkan alergi makanan gitu ada yang menyatakan demikian. Nah, jawabannya sebetulnya kalau yang kontraindikasi adalah yang kalau memang betul muncul reaksi alergi dengan pemberian vaksinasi. Dalam hal ini vaksinasi COVID-nya. Kalau tidak, sebetulnya kita bisa aman memberikan, tetapi ada quote in quote-nya, kalau memang alergi terlalu banyak obat dan menimbulkan kekhawatiran, maka vaksinlah di tempat sentra kesehatan. Jangan divaksin di tempat umum gitu ya, yang menyediakan layanan vaksin secara umum. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa konsultasi terlebih dahulu ke dokter penyakit dalam bagian alergi misalnya, untuk bisa ditinjau ulang. Bahkan nanti ada teknik-teknik tambahan yang bisa dikerjakan oleh konsultan alergi imunologi untuk bisa melakukan tes sebelum dilakukan pemberian dosis full vaksin COVID-19. Jadi jawaban saya umum, tapi ya inti umumnya adalah bisa konsultasikan lebih lanjut ke spesialis penyakit dalam konsultan alergi untuk bisa dibantu pemberian evaluasinya, dan yang kedua pemberian vaksinasinya, dan yang ketiga kalaupun terjadi reaksi simpang akibat anafilaktik tersebut, akibat reaksi alergi berat, bisa ditangani dengan lebih dini di fasilitas kesehatan yang memadai. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Nadia. Terima kasih. Baik, jadi bagi yang banyak reaksi alergi atau banyak kondisi alergi ya, pada Bapak Ibu yang banyak kondisi alergi, lakukanlah pemberian vaksin di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang lengkap ya. Artinya mungkin di rumah sakit besar yang sebisa mungkin kalau bisa sebelumnya dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis penyakit dalam, kalau memungkinkan yang konsultan alergi ya. Baik, terima kasih Dokter Robert. Ini sekarang malah jadi banyak pertanyaannya Dokter Robert. Ya, ini mungkin saya lihat lagi apa yang belum terjawab ya, karena ada beberapa yang sudah terjawab sebetulnya. Dok, apakah ada hubungan yang kuat antara pemerataan vaksinasi dan munculnya varian baru? Apakah yang harus didorong di Indonesia untuk mengantisipasinya, apalagi nanti saat Nataru mungkin agak longgar. Jadi mungkin yang dimaksud Ibu Dionisia ini adalah apakah karena kita atau katakanlah berusaha memeratakan vaksinasi ke seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kemudian kita agak kalah catch up-nya nih mungkin ya dengan varian baru gitu. Silakan Dokter Robert. Ya, saya sedikit cerita dulu mengenai hipotesis munculnya si varian baru ya, dalam ini Omicron. Pertanyaannya kan mengapa muncul dari Afrika Selatan gitu ya, kenapa nggak muncul dari Cina? Itu kemarin ada yang menanyakan pada saya di acara yang lain, kenapa nggak muncul dari Cina ya dok ya? Padahal kan aslinya dari Cina gitu ya, kenapa yang melaporkan nggak dari Cina tapi dari Afrika Selatan? Nah, saya jawab ada dua hipotesis yang secara ilmiah beredar. Yang pertama adalah mengenai orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun, dalam hal ini HIV, yang banyak di Afrika. Dan kita tahu bahwa untuk orang-orang yang kekebalan tubuh menurun tersebut, maka virus itu akan lebih lama tereradikasi atau lebih lama bersih. Jadi kita bisa dapatkan swab PCR-nya positif terus untuk jangka waktu yang lama. Oke. Nah, semakin lama virus itu ada dalam tubuh seseorang, maka virus itu kan akan selalu membelah. Dan setiap kali terjadi pembelahan, maka risiko untuk terjadi cacat produksi itu menjadi lebih tinggi. Ya, jadi hipotesis pertama menyatakan bahwa orang-orang yang kekebalan tubuhnya menurun, yang COVID-nya berkepanjangan itu menjadi source untuk infeksi COVID dengan varian-varian baru itu. Tetapi sekali lagi jangan sampai kita mendiskriminasi. Bukan berarti kita dunia memandang mereka-mereka itu sebagai penyebab timbulnya si Omicron itu ya. Ini tataran ilmiah yang harus kita perhatikan dengan sangat bijak. Alasan kedua adalah mulai muncul reverse zoonosis. Jadi kalau kita ingat dulu di Cina, pertama kali Wuhan itu kan kita mengatakan bahwa COVID itu zoonosis dari hewan, kemudian virusnya masuk ke manusia, ditularkan ke manusia. Nah sekarang itu teori yang dianggap bisa ada reverse zoonosis. Jadi dari manusia kemudian ditularkan lagi ke hewan lain dan terjadi perubahan lagi di hewan lain untuk masuk ke manusia lagi. Dan kalau kita tahu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan zoonosis kan laporannya memang paling banyak di Afrika. Ebola itu kan juga zoonosis ya, berkaitan dengan lifestyle, berhubungan dengan berburu gitu ya, hewan-hewan di hutan, hewan liar di hutan dan sebagainya. Nah, itu dua teori yang beredar. Nah, tentang sekarang apakah ini muncul akibat vaksinasi kita yang belum cakupannya tinggi gitu ya. Nah, halnya agak berbeda, bahwa vaksinasi kita yang belum tinggi membuat kekebalan secara umum
terancam untuk turun dengan varian baru adalah betul adanya. Tetapi tidak serta-merta bahwa adanya vaksinasi yang belum sampai tinggi itu kemudian mengakibatkan varian-varian baru menjadi berkembang. Alasan kedua, kita mencapai cakupan 2 kali vaksinasi itu tidak secara serempak. Padahal kita tahu tadi kekebalan sudah mulai menurun sesudah 6 bulan. Artinya apa? Sebetulnya 100% populasi itu tidak akan pernah terproteksi secara optimal pada saat yang bersamaan, gitu ya. Jadi bisa jadi sudah menurun, kemudian ada kelompok lain yang baru mendapat vaksinasi pertama dan kedua. Jadi sebetulnya kekebalan kita itu tidak pernah mencapai 100% secara komunal untuk seluruh negara Indonesia. Nah, karena itu sekali lagi vaksin tidak membatalkan kita untuk melepas masker. Vaksin tidak membatalkan kita untuk tetap menjaga jarak. Jadi semua protokol tersebut tentu perlu kita jalankan bersamaan tentu dengan upaya untuk mempercepat vaksinasi. Jadi itu mungkin tinjauan umum saya, Dr. Nadia, untuk pertanyaannya karena agak sulit karena pembicaranya harus berbicara masalah konteks kebijakan juga gitu ya, Dr. Nadia. Tapi mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Robert. Ya, jadi mungkin ini juga menjawab pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana jika setelah 6 bulan dan vaksin kedua masih belum ada jadwal booster dari pemerintah, adalah ya bahwa vaksin ini tidak satu-satunya ya, artinya kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan tentunya yang tetap harus kita patuhi kalaupun kita belum booster ataupun sudah booster ya, karena setelah booster pun kita tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Juga menyambung tadi sedikit statement dari Dr. Robert adalah kalau seandainya ada pertanyaan juga, seandainya sudah pernah 2 kali vaksin, lalu terkena infeksi COVID lagi, apakah kita bisa berasumsi bahwa antibodi kita cukup untuk menahan kejadian COVID lagi yang lama ataupun varian baru ya, dan bagaimana mengetahuinya, atau mungkin dengan kata lain, apakah dengan pemeriksaan di lab yang menyatakan antibodi kita tinggi sudah pasti kita aman dari COVID? Silakan Dr. Ya, terima kasih Dr. Nadia. Ini pertanyaan mengenai antibodi ya, perlu diperiksa atau tidak, level berapa? Jawabannya saya jawab dari ujungnya dulu ya. Jadi kekebalan yang muncul di manusia itu ada 2 kelompok besar. Kekebalan yang sifatnya spesifik terhadap sebuah patogen ya, sebuah penyebab penyakit. Jadi ada yang sifatnya bahasa ilmiah kedokteran humoral, cairan gitu ya, bahasa umumnya. Satu lagi yang diperankan oleh sel tubuh kita, seluler namanya. Nah, yang kita ukur dengan pemeriksaan di lab yang namanya antibodi itu hanya mengukur yang aspek humoral atau cairan saja, tapi bukan aspek seluler. Nah, masalahnya adalah kita belum tahu apakah memang pada COVID-19, ini sedang diteliti saat ini, di antara 2 kekebalan tersebut, yang lebih berperan atau yang memainkan peranan itu yang humoral atau yang seluler. Gitu ya, sehingga kita masih harus banyak belajar mengenai hal ini dari data-data ilmiah yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh banyak peneliti. Nah, dengan demikian bahwa antibodi bukan satu-satunya penanda bahwa kita kebal. Dan jangan terkecoh bahwa kalau antibodi saya tinggi, kemudian saya merasa Superman, tidak perlu lagi gitu ya, karena tetap kita harus melihat komposisi kekebalan yang diperankan antara humoral dengan seluler tersebut. Nah, jadi karena belum tahu tadi antibodinya, kemudian yang kedua, belum ada standar satupun di dunia yang bisa menyatakan level berapa yang perlu dilakukan booster, level berapa yang berkorelasi dengan kekebalan gitu ya. Yang ada bisa kita lakukan adalah semakin tinggi levelnya, efek proteksinya lebih baik. Tapi level berapa yang harus kita capai, nah itu belum ada kesepakatannya. Nah, karena itu sampai saat ini sebetulnya pemeriksaan antibodi pasca vaksinasi tidak pernah dianjurkan secara rutin dikerjakan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi bukan karena Indonesia tidak punya daya, biayanya berkurang gitu ya, nanti pemerintah nggak mau tanggung gitu ya, tapi di luar negeri pun tidak ada yang menganjurkan pemeriksaan antibodi untuk tujuan pelayanan secara rutin pasca vaksinasi dikerjakan. Nah, kalau mau dikerjakan dalam tujuan penelitian, betul, ada banyak sekali. Jadi itu mungkin jawaban saya, Dr. Nadia, tidak ada angkanya, belum ada kesepakatan angkanya, tidak perlu diperiksakan untuk tujuan pelayanan sehari-hari. Kalau untuk tujuan penelitian, boleh. Tapi untuk tujuan pelayanan, belum ada satupun patokan yang bisa kita pakai untuk yang ini perlu di-booster, atau yang ini tidak perlu di-booster, atau yang ini cukup aman, yang ini tidak aman. Demikian jawaban saya, Dr. Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Robert. Ada 2 pertanyaan lagi ini Dok. Satu terkait apakah
alat PCR kita saat ini sudah bisa mendeteksi Omikron ya. Yang kedua, bagaimana perkembangan vaksin merah putih? Silakan, Dokter Robert. Ya, terima kasih. Saya jawab yang pertama dahulu tentang alat deteksi gitu ya. Nah, deteksi kita kan kebanyakan menggunakan antigen dan yang PCR. Saya lebarkan sedikit, Dokter Nadia, tentang antigen. Apakah antigen bisa mendeteksi Omikron atau tidak? Nah, kalau saya tunjukkan di gambar spike yang tadi, virus Delta dibandingkan dengan Omikron, maka banyak proses mutasi itu terjadi di protein S dari Omikron. Nah, untungnya kebanyakan reagen antigen yang beredar di Indonesia itu tidak menggunakan komponen S untuk deteksinya. Mereka menggunakan komponen virus yang lain yang lebih konservatif, yang lebih sulit untuk mengalami mutasi. Sehingga antigen tetap bisa kita pakai untuk diagnostik sampai saat ini. Yang kedua tentang PCR, jadi PCR biasa mengecek beberapa gen. Ada beberapa PCR yang menggunakan campuran dengan gen S. Nah, kalau PCR kita menggunakan campuran yang ada di gen S, mungkin saja Omikron tidak terdeteksi. Tapi PCR tidak pernah didesain hanya pada satu gen saja, jadi dia pasti ada campuran gen-gen lain. Nah, justru itu menjadi clue awal kalau kita curiga Omikron, yang namanya S gene failure, target failure. Jadi, S-nya kok negatif, tidak reaktif, tidak positif gitu ya, tetapi gen-gen lainnya itu ada. Nah, pada kelompok itulah kita harus curiga jangan-jangan ini Omikron. Karena Omikron tadi perubahan strukturnya banyak pada S dan tidak pada kelompok yang lainnya. Jadi masih bisa, walaupun memang kalau memang mau dijawab ya dengan whole genome sequencing, tapi whole genome sequencing itu bukan hal yang mudah. Alatnya terbatas, tidak secara rutin banyak bisa dikerjakan oleh kita, walaupun memang sebetulnya kita harus bergerak ke arah whole genome sequencing itu. Tapi yang untuk praktek sehari-hari kita bisa pakai tadi S-gene failure, target failure, untuk bisa mencurigai kemungkinan Omikron. Itu yang pertama. Vaksin merah putih, dengan sangat menyesal saya belum bisa memberikan jawaban update-nya, karena ya rilis dari hasil trial itu pasti diumumkan oleh penelitinya di akhir, kan tidak pernah di tengah interim result kecuali satu dan lain hal. Nah, sampai sekarang belum ada interim resultnya, jadi saya tidak bisa bicara apapun tentang perkembangan dari vaksin-vaksin, contohnya vaksin merah putih tadi. Mungkin itu jawaban saya, Dr. Nadia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Robert. Karena keterbatasan waktu, mungkin satu pertanyaan terakhir saya yang agak menggelitik sebetulnya, karena di tengah badai infeksi baru di dunia lain atau di dunia luar ya, di negara lain ya, di Indonesia relatifly bisa kita lihat, saya tidak mengatakan rendah sekali, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara Eropa ataupun bahkan Korea belakangan ini ya cukup tinggi angkanya, di kita relatif agak terkontrol dalam tanda kutip ya. Bisa dijelaskan Dokter Robert? Ya, terima kasih Dokter Nadia. Ini epidemiolog akan punya 1001 spekulasi gitu ya. Tapi kalau saya menjawab, merangkum dari pakar-pakar epidemiolog dan dari virologis gitu ya, maka berapa yang hipotesis paling awam yang bisa kita terima adalah tentang sudah terlalu banyak orang Indonesia yang sebetulnya terinfeksi secara alami di periode sebelumnya. Jadi angka 4 juta yang dikeluarkan di laporan, itu kan angka 4 juta yang diperiksa. Tapi kenyataannya mungkin kita bisa berkaca pada diri kita sendiri pada waktu Delta sedang tinggi-tingginya. Kalau satu rumah satu orang positif sakit, maka yang lain akan menganggap bahwa sudahlah tidak perlu dicek karena yang lain juga sudah pasti positif gitu ya. Jadi angka 4 juta itu mungkin angka 4 juta semu. Sehingga dalam arti kutip beberapa epidemiolog akan punya pendapat bahwa kita itu sebetulnya sudah mencapai herd immunity yang dibangun dengan vaksinasi plus infeksi alamiah yang terjadi yang tidak terdeteksi. Jadi ya itu mungkin jawabannya, tetapi hati-hati, sekali lagi kekebalan itu tidak abadi sifatnya. Kekebalan akan menurun di satu titik. Nah, kalau kita lengah di titik yang kita secara nasional turun, itulah sangat mungkin kalau terdapat varian baru, reinfeksi tinggi, dan reinfeksi akan mengakibatkan lonjakan kasus lagi. Dan ini menjadi masalah di negara yang sumber dayanya terbatas. Saya katakan Indonesia masih termasuk negara yang dalam arti kutip sumber dayanya terbatas dengan segala penjelasannya. Kenapa? Kalau kasusnya meningkat, walaupun ringan meningkat, tetapi bayangkan oksigen saja misalnya tidak tersedia, maka orang-orang yang ringan tersebut tidak akan bisa tertangani dengan baik. Nah, itu bedanya kita dengan negara maju. Negara maju, kasusnya meningkat, mungkin mereka memiliki resources yang bordernya
ambangnya lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Nah, itu harus hati-hati waspada. Jangan sampai lengah mengatakan bahwa oh, Omikron ringan, Omikron nggak masalah gitu ya. Tapi ketika kasusnya melonjak dan jumlahnya banyak, melebihi kapasitas sumber daya yang bisa kita kerjakan, nah itu akan menjadi masalah kesehatan baru karena ada orang-orang ringan yang tidak diobati dengan baik, yang kemudian bisa menjadi sedang, berat, bahkan berakhir dengan kematian juga. Mungkin itu Dokter Nadia himbauan saya di akhir dari sesi kita siang hari ini. Terima Baik, kasih. ya terima kasih Dokter Robert. Jadi saya rasa 1 jam yang bincang-bincang kita ini sudah cukup banyak kita harapkan cukup banyak menjawab terkait beberapa isu terakhir ya terkait COVID-19 baik terkait vaksin, booster ataupun varian baru Omikron. Terima kasih Dokter Robert atas pencerahannya siang ini ya. Setelah ini saya rasa Dokter Robert mau ada acara lain, jadi kita juga harus sudahi. Terima kasih banyak kepada para peserta webinar kali ini ya. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Robert ya terkait COVID-19 ya, terkait vaksin, bahwa vaksin ini juga boleh diberikan mix and match, artinya mix and match juga tidak mempengaruhi efektivitas, bahkan pada beberapa penelitian didapatkan angka efektivitas yang lebih baik ya, dari sisi safety juga baik, dari sisi keamanan juga baik ya, hanya pada satu jenis AstraZeneca yang belum bisa kita lihat ada booster ketiganya ya. Lalu untuk varian baru Omikron masih bisa dideteksi dengan alat deteksi yang ada saat ini ya, walaupun sampai saat ini kita belum dapatkan di Indonesia, tapi bukan berarti belum ada ya, karena memang belum ada rilis resmi terkait hal ini. Yang harus dipahami juga adalah saat ini terlihat tenang, tapi harap diingat bahwa saat kita tinggi-tingginya kemarin bulan Juli, Agustus, itu sudah 6 bulan yang lalu, mungkin kalau diingat berarti sudah, kalau lihat tadi yang presentasi dari Dr. Robert, adalah 6 bulan itu daya tahan tubuh kita akan turun terhadap vaksin ini. Jadi tentu kita harus selalu guarded, selalu waspada bahwa virus ini masih ada baik di dunia maupun di Indonesia ya. Jadi harus selalu menerapkan protokol kesehatan, lakukan vaksin, jangan ragu, lakukan booster bila memang sudah ada, tetap lakukan protokol kesehatan dengan baik. Demikian sumbangsi kami dari Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada acara PAPDI selanjutnya. Selamat siang. Terima kasih Dr. Robert. Terima kasih Dokter Nadia, terima kasih Pak Di kesempatannya. Terima kasih.